Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Saya kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai keselamatan. Manusia adalah ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah, yang sudah jatuh berdosa kepada Allah karena kemauannya sendiri. Sebagai gambar rupa Allah yang sudah rusak, bahkan rusak total dan tidak mampu total, manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan keselamatan dari Tuhan Allah. Tetapi seringkali kita melihat dan menyaksikan manusia berupaya menyelamatkan dirinya sendiri, seolah-olah usahanya itu akan berhasil. Padahal kesia-siaan belaka menyelamatkan diri sendiri, sekalipun dengan perbuatan baik atau jasa baik, atau hal-hal yang bermoral dan yang berpikiran benar. Karena memang manusia dalam keadaan sudah mati, artinya terpisah hubungannya, terputus hubungannya dengan Allah Tritunggal. Mengapa demikian? Karena upah dosa adalah maut, dan tidak ada cara lain yang dapat menyelamatkan manusia, apalagi berasal dari manusia, berasal dari ciptaan, dan berasal dari segala sesuatu di luar Allah Tritunggal. Di pihak Tuhan yang telah menyatakan rancangan kehendaknya, kita mengetahui dan memahami dari pengajaran Alkitab bahwa Tuhan Allah telah menetapkan sebagian yang diciptakannya sebagai umat pilihannya, berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam dan melalui Kristus anaknya yang tunggal. Berdasarkan pada rencana kehendaknya yang dinyatakannya dengan kerelaannya, yang telah dituliskan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dan juga telah dinyatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Kita mengerti apa yang dijelaskan di sana, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 16, bahwa Tuhan Allah lah yang memilih siapa yang diselamatkannya, bukan manusia yang memilih Allah untuk beroleh keselamatan, bukan cara dan strategi manusia untuk mengalami penebusan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, semata-mata karena kebaikan dan pertolongan Tuhan Allah. Dengan demikian, memang benar apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seseorang diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Habel, Set, Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan sebanyak mungkin manusia di dalam perjanjian lama diselamatkan, mengalami penebusan, dan menikmati hidup baru semata-mata karena kasih karunia-Nya, bukan usaha dari manusia. Memang Tuhan mengaruniakan anugerah umum untuk menahan kejahatan makin meluas dan makin merusak. Itu untuk menahan kejahatan, keberdosaan manusia. Tetapi anugerah umum tidak akan bisa membawa manusia kembali memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Allah, kembali memiliki pemulihan relasi yang sejak semulanya dinyatakan oleh Tuhan Allah. Bagaimana caranya dan siapa yang mengerjakan keselamatan? Di dalam ketetapan yang dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya, kita menemukan istilah factum salutis, bahwa ketetapan keselamatan diberikan. Keselamatan itu bagi orang-orang pilihan. Dan siapakah orang pilihan? Ada di dalam pihaknya Allah Tritunggal. Dan siapakah yang menyelamatkan? Bapa mengaruniakan keselamatan, Anak menyatakan kekaryaan keselamatan melalui jalan inkarnasi, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kedatangannya kembali. Dan Roh Kudus menerapkan seluruh karya Kristus berdasarkan pada kasih karunia Allah dengan penetapan yang sudah dinyatakan Tuhan Allah di dalam kekekalan. Keselamatan itu semata-mata anugerah.
Tidak ada usaha, upaya, kebajikan yang berasal dari manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena kenapa? Karena manusia sudah meninggal, sudah mati, sudah tidak mungkin ada harapan. Jadi ketika manusia itu bisa berespon, mengatakan aku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengatakan kepada Allah dengan panggilan Bapa, dan menikmati segala pemberian Roh Kudus, seluruhnya itu karena kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ketika saya merespon apa yang Tuhan nyatakan, anugerah yang Tuhan berikan, karya Kristus yang Tuhan kerjakan kepada kita, yang diberikan Roh Kudus untuk kita mengerti dan menaatinya, itu adalah kasih karunia. Jadi tidak ada satu titik pun inisiatif dari manusia, tidak ada satu bagian pun dari manusia, dari siapapun, dari antara ciptaan, dari antara orang-orang kudus yang dapat membawa kita kembali kepada Tuhan, menikmati keselamatan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10 memberi penegasan bahwa memang tidak ada orang yang bisa membanggakan diri, menyombongkan diri, bahwa itu adalah usahanya, jasanya, kebaikannya. Tidaklah demikian. Sebab keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian Allah. Dan karena pemberian Allah, maka sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Dan kalaupun kita bisa melakukan hal-hal baik, hal-hal benar di dalam Kristus dan melalui Kristus, itu semata-mata karena kasih karunia dari Allah. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti dengan benar dan memahami bahwa apapun pemikiran agama-agama yang menekankan perbuatan baik, apapun pemikiran-pemikiran filsafat yang menekankan kebenaran pada dirinya sebagai modal usaha untuk diselamatkan adalah kesia-siaan belaka dan tidak benar. Mengapa kita membutuhkan keselamatan? Karena memang kita memiliki sifat kekekalan. Ketika Tuhan menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, kita punya sifat kekekalan di dalam jiwa kita. Sehingga ketika kita sekarang ada, kita akan selamanya ada. Jadi ada satu kebutuhan yang bersifat kekekalan, yaitu kebutuhan keselamatan. Tetapi di pihak lain, tidak mungkin kita menikmati dan mengalami keselamatan dengan usaha sendiri. Karena kita sudah berdosa. Dan upah dosa adalah kematian. Ini adalah paradoks dari kehidupan manusia. Di satu sisi, kita ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah bersifat kekal. Kekekalan itu tidak bisa kita hindari. Tapi di pihak lain, kita tidak mampu untuk mempertahankan sifat kekal untuk hidup yang benar, yang baik, untuk selamanya di dalam kehidupan berikutnya. Tetapi ada anugerah Tuhan, ada pemberian Tuhan yang membuat kita bisa menikmati hidup kekal selama-lamanya sejak saat sekarang. Bukan nanti saja. Tetapi kesempurnaannya nanti kita nikmati di langit dan bumi yang baru. Karena itu keselamatan itu adalah sungguh-sungguh menjadi hal yang paling esensial untuk kehidupan manusia sekarang dan nanti. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti prinsip-prinsip daripada kehidupan yang dikaruniakan Tuhan ini. Dan bagaimana kita mengalami itu? Karena kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirkan baru kita melalui panggilan yang efektif berdasarkan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita dipanggil untuk kembali kepadanya, dan kita merespon karena anugerah Tuhan, dan kita mengalami kelahiran baru. Kita mengakui dosa-dosa kita meyakini apa yang diajarkan Tuhan itu benar, dan kita menikmati pembenaran dari Allah sebagai pembenaran yang dinyatakan di dalam dan melalui Kristus, dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah, sehingga setiap hal yang kita punya, yang kita miliki, yang kita lakukan, itu kepunyaan Allah. Dan itulah satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali mengalami pembenaran, dan seterusnya kita mengalami pengudusan, sampai kita disempurnakan bagi kemuliaan Allah dan menikmati kemuliaan di langit dan bumi yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.